Oke. Pembahasan sekarang lumayan berat ya. Kembali lagi bersama kita berdua. Kalau kita berdua akan berat seperti beban kehidupan. Seperti kalung goni. Wah, seperti cicilan aku. Seperti lama sekali komedinya. Kembali lagi bersama kita berdua di ruang dialektika berdikarisme, berdiri di kaki sendiri dengan sedikit komedi. Kita yang terkenal. Sedikit komedi. Sekarang kita pengen bahas ini, Bang. Bahas apa Bicara tentang sastra ya. Tapi bagaimana sastra ini kan memang sudah lama, sejak dulu kala sastra ini dari Mesir, dari Yunani kuno, banyak sekali kan, Bang. Banyak sekali dari ya tulisan-tulisan di candi dan lain sebagainya, itu pun sudah termasuk sastra. Iya. Tapi tulisan di batu nisan. nah, gelap lagi, orang udah di konten dulu kan, gelap gitu. Nah, tapi kita bagaimana caranya menggiring sastra ini menjadi sebuah yang mungkin relate dalam kehidupan lah gitu, Bang. Bisa dipakai dengan kehidupan sehari-hari gitu. Menjadi lifestyle lah. Lifestyle. Nanti mungkin, Bang, bisa kita giring ke arah berdikari, Bang. Nah, untuk landasan aja deh, Bang, untuk awal aja ini sebagai dasar bahwa Juni Akhyar mengatakan bahasanya bahwa sastra adalah sebuah teks atau pedoman. Jadi yang berbentuk tulisan atau yang berbentuk sebuah pedoman atau rujukan gitu. Rujukan atau ya kita kalau apa-apa lihat sastra gitu. Makanya kayak Al-Qur'an, pedoman di sini bisa Al-Qur'an, Alkitab. Apa namanya? Kitab suci itu Sunggokong. Dan kita ada pedoman ini lah. Komik. Siapa tahu perlu komik ada ini rujukan. Iya, caption Instagram bisa siapa tahu ya. Yang memotivasi. Quotes pirsa. Pedoman. Nah, itu termasuk dalam kategori sastra. Nah, ada lagi, tidak hanya sebatas itu saja. Sebuah karya sastra dapat dikatakan sebagai karya yang bernilai manakala memiliki keindahan, ya kan? Ya, kata-katanya indah, diksi-diksinya indah, ya kan? Enak didengar, masuk ke sukma, ya. Ya mengandung apa ya? Mungkin menurut gue pribadi mengandung estetika. Benar, Bang. Nah, ini adalah melainkan terdapat nilai estetika yang ada dan juga memiliki nilai moral. Nah, memiliki nilai moral dan estetika kan sebuah keindahan gitu, dan moral itu di dalam keindahan itu tidak hanya kayak bungkus ciki, Bang. Bungkusnya besar, isinya apa gitu. Tapi tetap di dalam estetika memiliki nilai-nilai moral atau nilai kebaikan seperti itu. Nah, ketika kita menyangkut pautan kepada berdikari ini, tentu berdikari ini juga bisa sebagai pedoman gitu, Pak. Iya. Karena berdikari ini juga mengajarkan kita untuk memiliki sebuah acuan yang mana kalian harus memilih sendiri acuan kalian itu gitu, Pak. Nah, mungkin dari banyak sekali anak-anak muda yang tidak bisa membedakan mana sastra mana seni gitu, kan. Kalau sastra itu ya lagi-lagi dia bentuknya sebuah teks. Sedangkan sedih itu ya tidak melulu tentang sastra, tapi sedih pasti sastra. Iya. Gitu. Seni itu sudah termasuk sastra. Tapi sastra belum termasuk tentu seni gitu. Iya. Karena saking luasnya, bahkan saking luasnya sastra ini ada yang mengatakan bahwa sastra adalah peradaban manusia gitu, Pak. Nah, sastra ini mungkin kayak layaknya ruang yang kosong gitu, Pak. Ruang-ruang yang kosong yang bisa diisi apapun. Sastra yang membicarakan tentang keadaan perubahan masyarakat itu disebut sosiologi sastra. Sastra yang berbicara tentang perubahan-perubahan manusia, perubahan-perubahan tentang kejiwaan manusia dan perilaku, tindak perilaku disebut psikologi sastra. Yang membicarakan politik sastra, bener Bang. Dan saking memang
sastra ini seperti kita ibaratkan gini lah biar gampang. Ada ruang itu, ruang kosong. Ruang yang diisi ember, diisi gayung. Jadi adalah ruang kamar mandi. Ruang yang diisi panci, yang diisi bumbu-bumbu masak, yang diisi dengan oven magicom disebut ruang dapur. Gitu. Ruang dapur kan ada panci Bang. Nah, seperti itulah jadi saking luasnya sastra itu. Nah, bagaimana sastra ini tadi seperti saya bilang dapat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, perlunya menurut saya anak-anak sekarang itu memiliki satu pedoman yang jelas gitu. Mulailah singkirinlah memang acuan-acuan atau tontonan-tontonan yang tidak yang kurang memiliki impact lah terhadap diri sendiri. Benar-benar Bang, karena capek juga dan efeknya pun buruk Bang. Efeknya pun buruk gitu. Nah, disinilah maksudnya dimana bagaimana anak-anak muda ini gak mental illness. Iya, mental illness. Gara-gara nonton Joker ya. Sebenarnya nggak salah. Joker tuh bagus ya, bagus maksudnya ya saya akui filmnya bagus gitu, punya nilai yang tinggi juga. Dia berbicara kelas kan, di dalamnya ada pertentangan kelas antara pihak pemerintahan dan masyarakat yang dipinggirkan. Tapi salahnya anak muda zaman sekarang ini mengambil sesuatu itu yang salah gitu. Iya. Yang dilihatnya mental illness-nya gitu ya, yang psikopatnya gitu ya, harusnya itu tidak mampu memilah-milih lah gitu. Iya. Menurut lu gimana Bang? Menurutku pribadi ya, kita berbicara tentang sastra itu tidak terlepas lagi dengan intelektual kita, gaya pemikiran kita, pemikiran lah. Kita sebutnya lebih simpelnya pemikiran lah. Sastra adalah suatu ruang di mana kita bisa mengekspresikan segala sesuatu dengan dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, apapun itu sebenarnya sastra. Yang gua tahu adalah sastra. Sekarang tuh di zaman sekarang sastra tuh mulai terkikis dengan gayanya lebih simpelnya tuh lebih terkikis dengan gaya modernisasi. Nah, sehingga sastra tersebut lebih terlihat norak gitu, kayak orang-orang sastra tuh kayak norak banget sih, nggak modern banget sih. Padahal sastra lebih ke modern menurutku pribadi. Iya, sepakat. Sangat mengikuti zaman sekarang sastra pribadi. Benar-benar karena sastra sendiri hadir sebagaimana masyarakat itu berkembang gitu Bang. Nah, kegagalan interpretasi seseorang dalam kayak tadi contohnya kayak Joker tadi, kayak mungkin salah interpretasi, orang-orang kayak memandang Joker tuh lebih ke psikopat lah, lebih ke mental illness kan, lebih ke apapun itu kan, salah interpretasi. Mungkin dia selalu mengambil sisi positifnya saja, negatifnya saja. Padahal di dalam pengertian ini memiliki nilai-nilai moral gitu. Yang mana muaranya kepada baik di dalam kehidupan malah kalau mental illness kan buruk ya. Salah satu penyakit, nama penyakit otomatis tidak ada yang baik dalam penyakit gitu kan. Nah, disinilah nilai disinilah pengertian sastra ini bakal bermuara kepada kebaikan atau nilai-nilai moral. Nah, hari ini karena karya sastra itu begitu luas, ditampakkan sebegitu bebas, tinggal bagaimana kita mengambil nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Benar. Saking saking sastra itu luasnya, kita sendiri tidak sadar bahwa kita tuh adalah bagian dari setitik sastra gitu. Sastra, ya contohnya kita tuh mengandung gaya estetikanya masing-masing gitu. Sepakat Bang. Ya entah gaya estetika mungkin gaya estetika dalam berhubungan intim kita tuh tidak akan timbul di bumi tanpa ada gaya estetika yang ada antara dorongan dan tarikan suami istri. Bener Bang. Nah, sebenarnya karena gini Bang, berbicara hubungan intim mungkin orang berpikirnya ini mah zina, ini mah pelecehan, ini mah seksual gitu-gitu gak bagus.
bukan seperti itu. Di dalam kita harus bisa melihat sisi baik dari seksual. Mungkin bisa memperbaiki hubungan, memperbaiki rumah tangga, kan gitu. Nah di situ, dan lagi-lagi kalau berbicara seks tidak berbicara buruk, bisa kita lebih terbuka di dalam proses melakukan seks itu kan, ya banyaklah kebaikan di dalam seks. Nah lagi-lagi tuh bagaimana perspektif kita memandang sebuah sastra ini. Itu makanya diperlukan mungkin intelektual kita untuk menginterpretasi. Jangan menjudge sesuatu itu hal yang buruknya saja. Dalam sesuatu hal yang buruk pun ada kebaikan. Bagaimana interpretasi kita untuk memandang sesuatu kita pada suatu objek atau suatu keadaan atau suatu kejadian yang kita lihati, yang kita rasakan, itu kita ambil hikmahnya. Benar-benar banget. Di dalam comberan pun masih ada ikan emas di dalamnya seharusnya, yang bisa hidup, yang bisa bertahan hidup. Lele. Lele juga. Ente tenang lele. Nah Bal, hari ini Bal, banyak sekali orang yang gampang sekali terbawa ketika ada seorang public figure atau apa ya, komika yang mungkin dilihatnya ngomongnya kotor, ininya bertato dikit, dia menganggap bahwa anjir ini orang calon penghuni neraka, ini orang nggak bermoral, nggak berapa. Nah lagi-lagi kan tadi kata Iqbal, bagaimana ketika kita melihat lautan di dalamnya ikan-ikan yang indah tuh, kapal-kapal yang terumbu karangnya juga hilang gitu, karena kita fokus pada ikan-ikan yang indah itu. Nah, hari ini ya yang saya lihat itu banyak sekali kata-kata buruk, cacian-cacian buruk yang tidak seharusnya lah itu kita uruskan gitu. Karena ada peribahasa ya, don't just book in the cover ya. Jangan lihat buku dari covernya aja gitu kan. Ada kata-kata mutiara mungkin sangat relate bagi apa ya, bagi santri-santri atau yang pernah mondok atau yang pernah membaca. Itu ada unjur mankola wala tanjur mankola. Iya kan ya. Unjur mankola wala tanjur mankola. Lihat apa yang dikatakan, lihat siapa yang mengatakan. Ya, walaupun si orang itu bertato, walaupun orang itu seperti apapun, berigujul sih, iya, ketika dia berkata baik ya ambil aja sih. Nah, menurut gua Bang, kenapa ada bahasa yang tersebar luas bahwa sastra adalah puncak dari kebijakan, bahwasanya memang sastra akhirnya mengantarkan kita kepada kebaikan gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya ketika kita melihat seseorang, misal seorang ini dia bertato, ngomongnya mungkin kotor sambil minum, tapi bagaimana ketika kita melihat orang ini, kita mendapatkan nilai kebaikan di dalam. Iya benar. Karena apa ya? Mungkin ketika dalam seni berbicara ada gaya estetika dia, kita lepas dulu apa yang kita lihat, tapi kita terapkan dulu apa yang kita dengar gitu seharusnya. Ya anak muda sekarang adalah kita terlalu terbiasa melihat sesuatu dulu, baru kita mendengar. Dan ada orang-orang lagi mendengar dulu, baru kita melihat. Seharusnya ketika kita tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, ya udah tuli sebenarnya. Ya sebenarnya ketika kita bisa melihat keduanya, atau tidak bisa melihat keduanya, lebih baik kita tidak tahu sama sekali. Jangan sampai kita menjudging sesuatu tanpa kita bisa merasakan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar atau apapun itu. Jangan sampai kita menjudging, karena itu menurut pribadi, judging itu suatu hal yang buruk. Benar Pak. Siapapun orangnya yang ada di media, apapun katanya gitu, selama memiliki nilai-nilai yang menghantarkan kebaikan, kenapa baiknya nggak kita ambil, buruknya kita buang gitu. Kayak jujur lah, kemerdekaan ini mungkin di beberapa kesempatan kita sering ngomong goblok, tolol, anjing, buntung. Nah, kenapa tidak ambil sisi baiknya gitu, buang buruknya kalau memang kalian merasa buruk. Tapi kalau kalian merasa terhibur di sana ya it's okay aja sebenarnya. Nah, jadi tidak ada satu kekhususan untuk mendapatkan kesenangan di dalam apapun gitu. Kayak misalnya lah, kita ambil satu tokoh gitu. Tokoh ini mungkin di satu sisi baik,
Tapi di satu sisi juga buruk. Ketika kita fokus pada buruknya aja, kapan kita mau berkembang? Iya. Nah, lagi-lagi berbicara sastra itu akan menghantarkan nilai moral. Jadi pentingnya kita mendalami sastra, bagaimana kita memahami sastra dan tidak hanya memahami sebagai teori, bagaimana kita udah dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari atau menjadi lifestyle. Itu pasti hidup lu bakal tenang dan bakal tetap tumbuh setiap harinya. Karena puncak sastra adalah kebijaksanaan. Dalam apa ya? Dalam kebijaksanaan itu mempunyai jalannya masing-masing, tidak terlepas lagi dengan estetikanya. Salah satu tidak terlepas lagi dengan estetikanya. Kita semua mempunyai hak untuk menentukan estetika kita atau gaya kita atau lifestyle kita yang tidak terlepas dari estetika tersebut. Tapi kita berhak untuk menentukan apa dan siapa kita akan kedepannya melalui jalan estetika tersebut. Melalui jalan sastra. Jalan sastra tersebut. Hiduplah bersama sastra dan mati pun bersama sastra. Gua dan Fabio undur diri, jadi tonton terus channel Berdikarisme. Jangan lupa submit. Stay relativity, stay purpose. See you next video. Bye.